Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan praktik coaching. Kami terdiri dari saya sendiri, Endang Purwanti, dan rekan saya Ibu Jenita Esther. Sesi 2 ini kami akan bertukar peran, saya sebagai coach dan Ibu Jenita yang sebagai coachnya. Oke, kita mulai, Bu. Oke. Assalamualaikum Ibu Endang. Waalaikumsalam Bu Jenita. Begini Bu Endang, boleh saya minta waktunya sebentar? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Baik, Bu Jenita, apa yang mau diceritakan? Begini Bu Endang, akhir-akhir ini saya merasa kalau murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu juga jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas hanya 70% tiap kelasnya gitu, Bu. Jadi menurut Bu Jenita, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya sangat mengharapkan solusi atau permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Gitu ya, Bu ya. Menurut Bu Jenita, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya membosankan, ya, sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara. Yang kedua, saya kurang memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu ya, Bu. Jadi kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajarannya harus berpusat pada murid. Murid diminta aktif dalam pembelajaran, kemudian saya akan menyelipkan kegiatan mungkin ice breaking atau game supaya pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Oh ya, begitu ya Bu ya. Saya juga sependapat dengan Ibu, karena dengan membuat pembelajaran yang berpusat pada murid seperti yang Ibu katakan tadi, saya sangat setuju itu Bu. Lalu mengenai tugas-tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah kira-kira penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugasnya, Bu? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak, Bu. Bisa juga berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oh, begitu ya, Bu ya. Kalau boleh saya tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku paket yang dipinjamkan dari perpustakaan sekolah, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Jadi Ibu menggunakan buku paket yang dipinjam dari perpustakaan ya, Bu. Selain itu, apakah ada sumber belajar lain yang bisa kita gunakan selain buku paket, Bu? Saya pikir banyak ya, Bu, sumber belajar lainnya seperti video pembelajaran dari YouTube, artikel di blog, atau materi belajar yang ada di internet. Atau bisa juga kita menggunakan PowerPoint dan membuat media pembelajaran yang interaktif. Betul sekali, Bu. Saya yakin sekali kalau Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, saya rasa bisa membuat murid-murid lebih
lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Nah, jadi sekarang apa yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin yang pertama ya, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video pembelajaran dari YouTube, PowerPoint, dan media pembelajaran interaktif lainnya. Yang kedua, saya akan berusaha membuat situasi belajar yang menyenangkan dengan menyelipkan ice breaking atau game. Kemudian yang ketiga, saya akan memberikan tugas yang mungkin tidak terlalu banyak dan bentuk tugasnya juga akan saya beri kebebasan gitu, sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, sehingga murid tidak terkesan dipaksa dalam mengerjakan tugasnya, tetapi mereka itu memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk PowerPoint tadi, video, laporan tertulis, dan lain-lain. Oh, bagus sekali rencananya, Bu. Mudah-mudahan dapat terlaksana dan berhasil. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana aksinya? Mungkin saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan lebih banyak sumber belajar, dan saya juga akan melaksanakan pembelajaran yang tentunya berpusat pada murid dengan membuat murid-murid saya senang dalam pembelajaran, misalnya dengan menyelipkan kegiatan ice breaking tadi atau game. Kemudian dalam pengumpulan tugasnya akan saya berikan kebebasan pada murid-murid saya mau dalam bentuk apa begitu dalam pengumpulan tugasnya, sehingga mereka merasa senang dalam mengerjakan tugasnya tanpa ada unsur paksaan. Ya, bagus sekali, Bu, komitmen yang Ibu buat. Lalu siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang sudah dibuat itu? Dan kapan akan dilaksanakan? Dalam hal ini tentu saja saya akan meminta bantuan Ibu Endang ya Bu ya, untuk mengingatkan atas komitmen yang sudah saya buat. Kemudian rencana aksinya akan saya laksanakan mulai besok, Bu. Oke, baiklah Bu Jenita, saya sangat mendukung dan akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang sudah dibuat. Mudah-mudahan semua dapat berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Ya Bu, terima kasih atas waktu dan sharing pendapatnya, sehingga saya bisa mendapatkan solusi begitu dari permasalahan yang ada. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Ya Bu Jenita, sama-sama. Sampai jumpa di lain waktu Ibu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Jenita, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Jenita, untuk umpan baliknya, apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching? Pada saat di coaching, yang pertama saya alhamdulillah langsung memiliki keyakinan ya untuk menanyakan permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas kepada coach saya yaitu Ibu Endang, karena saya berkeyakinan coach saya akan membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri begitu. Terus apalagi? Mungkin ada lagi? Jadi dengan pertanyaan yang diberikan oleh coach, kemudian dengan saya menceritakan kepada coach saya, dan coach saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saya yang
memancing saya sehingga akhirnya saya dapat berpikir yang tadinya saya tidak bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Akhirnya setelah saya bercerita kepada coach dan coach memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang akhirnya bisa membuat saya berpikir untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi begitu. Masih ada, Bu? Ya. Oke. Terima kasih atas umpan baliknya.